warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi analisa penentuan kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Dewi Permatasari, Zulfa Arinta Arya Pramesti, Fajar Mahmudi, Yola Arga Aulia, Muhammad Yusuf, Halimatus Hadiyah, Tiara Ardana Reswari, Fikri Raffiansah, dan yang terakhir Cindy Ayu Oktaviana. Yang pertama, pemahaman ekonomi klasik. Mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam Smith pada tahun 1732 sampai 1790 yang tercermin dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1776 dengan judul An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nation, dianggap sebagai ibu dari kelahiran ilmu ekonomi. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Prinsip utama dalam mazhab klasik adalah kepentingan pribadi atau juga disebut self-interest, dan semangat individualisme atau juga disebut laissez-faire. Kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan sendiri. Dengan kata lain, ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak lain. Adam Smith menyebutkan dengan metafora tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Yang pertama ada pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu yang lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jadi, jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat atau full employment of activity. Yang kedua, ada pasar tenaga kerja. Kaum klasik menganggap di pasar tenaga kerja sama seperti di pasar barang. Karena apabila harga tenaga kerja atau upah cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela, yang artinya pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Yang ketiga, ada pasar uang. Kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar. Misalnya untuk jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan. Yang terakhir ada pasar luar negeri. Kaum klasik juga menganut pandangan bahwa dunia secara otomatis mengoreksi ketidakseimbangan. Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa suatu perekonomian nasional tidak perlu merepotkan diri untuk menyeimbangkan neraca perdagangan mereka dengan kebijakan-kebijakan khusus. Asal saja pemerintah mau memakai salah satu sistem pembayaran luar negeri seperti sistem standar emas, yaitu sistem yang memberlakukan uang dalam negeri, misalnya rupiah, dijamini dengan emas. Artinya setiap satuan uang tersebut, misalnya 1 rupiah, selalu dapat ditukar dengan emas murni seberat berapa gram di bank sentral. Ada lagi standar kertas dan kurs devis yang fleksibel, yaitu sistem keuangan dalam negeri yang dapat menggunakan standar kertas atau menggunakan uang kertas yang tidak
yang tidak dijamin dengan emas dan harus menganut. Selanjutnya, kelebihan pada teori ekonomi klasik. 1. Masyarakat atau rakyat bisa lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, karena mereka dituntut untuk berproduksi jika ingin hidup dengan sejahtera. Dengan menjadi pribadi yang produktif, maka juga akan mendorong pada peningkatan produktivitas, di mana pribadi yang produktif memiliki kemauan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dari biasanya. Hal ini akan sangat membawa dampak baik kepada perekonomian masyarakat. 2. Distribusi dan produksi mereka lebih efisien karena tidak serumit jika itu dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, peningkatan pada perekonomian masyarakat. Kemudian kelemahan teori ekonomi klasik. 1. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. 2. Tidak bisa mesejahterakan para buruh atau tenaga kerja. 3. Pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan. 4. Munculnya monopoli atau persaingan tidak sempurna. Teori ekonomi Keynesian. Dasar filsafat dari teori Keynes adalah untuk mengatasi masalah krisis ekonomi. Pemerintah harus ikut aktif untuk mengendalikan perekonomian nasional. Pemerintah wajib melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Misalnya, dalam masa depresi, pemerintah harus melakukan kegiatan yang langsung menyerap tenaga kerja yang tidak bekerja di sektor swasta. Walaupun dalam hal ini menyebabkan defisit dalam anggaran belanja negara. Selanjutnya, menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh tidak seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran tidak seimbang, sehingga menyebabkan banyaknya jumlah pengangguran. Menurut Keynes, jenis pengangguran ada 3 macam, yaitu pertama, pengangguran karena adanya pergeseran tingkat output dari berbagai sektor dan bersifat sementara atau frictional unemployment. Kedua, pengangguran musiman yang jumlahnya tergantung pada musim atau seasonal unemployment. Ketiga, yaitu pengangguran yang dibuat atau institutional unemployment. Selanjutnya, pasar barang. Menurut Keynesian, permintaan barang tidak selalu sama dengan penawaran, karena tidak semua income tersebut dibelanjakan, tetapi sebagian dari pendapatan tersebut akan disimpan dalam bentuk tabungan. Selanjutnya, yaitu pasar uang. Menurut Keynesian, permintaan uang ditentukan oleh 3 faktor, yaitu 1. Kebutuhan transaksi, kedua kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga untuk berspekulasi atau investasi. Kelebihan teori ekonomi modern. Yang pertama, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kedua, pasar barang dalam negeri berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pemerintah dapat turut campur dalam pembentukan harga. Yang keempat, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Selain kelebihan teori ekonomi modern, ada juga kelemahan dari teori ekonomi modern, yaitu yang pertama, mematikan inisiatif individu untuk maju. Yang kedua, sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Ilmu ekonomi dan kelangkaannya. Timbulnya kelangkaan karena tidak terbatasnya kebutuhan yang terbentur oleh alat pemuasnya adalah salah satu masalah besar yang ada dalam lingkup ekonomi. Berdasarkan teorinya, masalah-masalah dalam ekonomi sejatinya dibagi menjadi 2, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah yang ada di dalam ekonomi modern. Masalah-masalah pokok ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik. Pertama, masalah produksi.
Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, masalah ekonomi. Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan sejatinya adalah apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan. Masalah pokok ekonomi modern. Barang dan jasa apa yang diproduksi dan seberapa banyak. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya dengan sumber daya yang ada. Produsen harus bisa menggunakan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dan barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pada dasarnya, menghitung pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat, yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu, mengukur perubahan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor sebagai indikator kualitas hidup suatu negara dan sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Konsep pendapatan nasional. 1. Produk bruto nasional. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan dari luar negeri. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri main pendapatan asing dalam negeri. 2. Pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah belas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP min pajak tidak langsung. 3. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa
yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri plus pendapatan asing dalam negeri. 4. Produk nasional neto. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi. Umumnya bersifat taksiran, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. NNP sama dengan GNP, min depresiasi atau penyusutan barang modal. 5. Pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI, min pajak perusahaan, min iuran, min laba ditahan, plus transfer payment. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan. Disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI min pajak langsung. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pendekatan pengeluaran serta pendekatan pendapatan. Pendekatan pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi ini dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu konsumsi dilambangkan dengan huruf C, investasi dilambangkan dengan huruf I, pemerintah dilambangkan dengan huruf G, serta ekspor dilambangkan dengan huruf X dan impor dilambangkan dengan huruf M. Rumus dari pendekatan pengeluaran ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M. Selanjutnya pendekatan pendapatan. Pendapatan nasional dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari sektor produksi dalam suatu negara dalam satu periode tertentu ataupun 1 tahun. Yang dimaksud tambah di sini adalah selisih antara nilai produksi ataupun output dengan biaya ataupun input yang terdiri atas semua bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku dan juga bahan penolong. Pendekatan pendapatan. Untuk metode pendekatan pendapatan, besaran nasional income diperoleh dari penjualan pendapatan berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Tentu saja, masing-masing dari faktor produksi itu akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja akan memperoleh gaji atau rupiah, dilambangkan dengan huruf R. Pemilik modal akan mendapatkan bunga, dilambangkan dengan huruf I. Yang punya tanah akan memperoleh pendapatan bersih dari sewa, dilambangkan dengan huruf V. Keahlian atau skill dan kewirausahaan dapat menghasilkan laba. Rumus dari pendekatan pendapatan sendiri adalah sebagai berikut. Y sama dengan R plus I plus W plus P. Jadi semuanya itu ditambah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.